Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabar Bu Fitri SPD? Alhamdulillah, luar biasa, sehat terus, Pak. Iya, terima kasih. Ya, hari ini kita akan berbincang-bincang berkaitan dengan persiapan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nanti ada kegiatan supervisi akademik yang akan Bapak lakukan. Oleh itu sebelum kita melakukan itu, kegiatan di pra-observasi ini, Bapak ingin sedikit mengetahui kesiapan Ibu untuk melaksanakan pembelajaran. Pertama yang perlu Pak ketahui, kira-kira indikator apa nanti atau KD apa yang akan Ibu ajarkan pada kegiatan pembelajaran nanti? Saya pilih di KD 3.2, Pak. Materi tentang menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Oh iya. Nanti kira-kira pas mau mengajarkan KD itu, metode yang akan Ibu gunakan itu metode apa? Kemudian apa alasan menggunakan metode itu? Saya memilih metode discovery learning, Pak, karena saya mengharapkan siswa dapat menemukan atau mencari informasi dari yang telah ia temukan nanti. Itu alasannya. Oke. Kemudian nanti kira-kira alat dan bahan atau sumber belajar yang akan Ibu gunakan apa saja, kemudian apa alasannya menggunakan alat atau bahan sumber itu? Alat yang saya pakai yaitu proyektor dan laptop, Pak. Proyektor itu kan saya akan menampilkan PowerPoint, video untuk materi pembelajaran teks eksplanasi tadi. Kalau komputernya, laptopnya saya pakai juga untuk menayangkannya itu tadi, Pak. Menampilkan sumber pembelajaran yang tadi di situ. Bisa diceritakan kira-kira nanti tahapan-tahapan pembelajaran yang akan Ibu lakukan itu? Jadi minggu yang lalu pada saat pembelajaran terakhir di kelas yang saya akan pakai untuk supervisi, saya sudah menginformasikan kepada siswa tersebut bahwa untuk mencari atau membaca buku paketnya tentang teks eksplanasi yang berkaitan dengan pertemuan yang akan datang. Misalnya tuh materi kita akan struktur dan kaidah kebahasaannya. Lalu saya sebagai pendidik, Pak, mencari di internet atau browsing di internet tentang contoh teks eksplanasi potongan videonya, Pak. Nah, nanti saya akan mencarinya. Lalu saya sudah menyiapkan pada saat pelaksanaannya, saya masuk ke kelas, saya memberikan salam kepada siswanya, terus saya minta ke siswa atau peserta didik untuk mengkondisikan kelasnya, terus kami berdoa, dan baru saya akan mengecek absensi kehadiran siswa saat itu. Selanjutnya, saya akan memberikan informasi lagi kepada peserta didik tentang KD yang akan kita pelajari hari itu, terus tujuannya, manfaatnya dalam pembelajaran tersebut. Dan saya juga tidak akan lupa menginformasikan kepada peserta didik penilaian apa yang akan saya gunakan pada saat pelaksanaan. Apakah nanti saya akan mengobservasi mereka, melihat mereka yang aktif dan tidaknya tersebut, Pak. Lalu saya akan menayangkan materi potongan video tadi, materi-materi tentang teks eksplanasi itu, Pak, yang akan saya laksanakan. Oke, selanjutnya kira-kira sudah ada persiapan tertulis apa saja yang sudah disiapkan gitu? Saya menyiapkan lembar kerja peserta didik, Pak. Terus saya menyiapkan LKPD, terus saya menyiapkan RPP, dan yang jelas buku, Pak, buku paket siswa dan buku paket guru itu yang saya siapkan. Oh iya, menurut perkiraan Ibu atau estimasi Ibu, ada tidak materi-materi yang dianggap sulit? Kalau ada tuh apa alasannya kira-kira? Materi yang saya anggap siswa atau peserta didik yang sulit itu pas materi teks eksplanasi ini mungkin, Pak, pada saat materi memasuki kaidah kebahasaan. Kenapa saya mikir mereka kurang memahami tentang kaidah kebahasaan? Karena peserta didik kita ini sepertinya kurang memahami tentang istilah-istilah ilmiah yang ada di pelajaran di teks eksplanasi itu, Pak. Kemudian kira-kira setelah mereka mengikuti pembelajaran nanti, kompetensi apa yang Ibu mau harapkan dari siswa? Yang jelas saya mengharapkan peserta didik tadi bisa memahami, Pak, bisa mendapatkan informasi, memahami tentang struktur dan kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi itu, ya harapan besar saya. Ya, kira-kira yang perlu mendapat perhatian khusus dari pembelajaran kita kali ini itu apa? Masalah apa?
Perlakuan khusus pada saat pembelajarannya Iya, ya Pak iya, ya. iya. Saya akan mengarahkan Pak ya, kepada peserta didik yang pada saat diskusi nanti Pak, kan biasanya peserta didik tuh ada yang acuh tak acuh Pak, tidak fokus pada saat diskusi. Ini kan kerjaan bersama-sama ya, palingan nama aku di ini. Nah, itu yang akan saya fokuskan lagi. Saya akan mengarahkan kepada peserta didik yang tidak fokus pada saat diskusi. Lalu saya akan memberikan motivasi kepada si peserta didik supaya peserta didik itu untuk berani tampil dalam mempresentasikan hasil diskusinya teks eksplanasi tadi. Itulah. Oke, terima kasih Bu Fitri SPD atas persiapannya di kegiatan pra-observasi ini. Mudah-mudahan nanti pas saat kita pembelajaran di kelas, kita bisa melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan saat ini. Amin, ya Pak. Sekali lagi, nanti semoga sukses untuk kegiatan pembelajaran kita pada hari berikutnya. Ya, Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Selamat siang Bu Fitri SPD. Alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan kegiatan supervisi akademik. Bapak tadi sudah melihat bagaimana Ibu mengajar di kelas, proses pengajaran di kelas. Sekarang Bapak mau menanyakan setelah Ibu melaksanakan kegiatan supervisi akademik apa yang Ibu rasakan. Nanti ada hal yang ingin Pak tanyakan. Sudah siap semua? Insya Allah Pak. Iya, pertama bagaimana pendapat Ibu setelah tadi menyajikan pelajaran? Menurut pendapat saya Pak, peserta didik sudah bisa mengikuti pembelajaran dengan baik Pak ya. Jadi anak-anak tadi peserta didik sudah bisa mengikuti pembelajaran melalui tahapan-tahapan yang sudah saya berikan, aktif bertanya juga, dan peserta didik juga ada yang memberikan masukan dan lain-lainnya, sehingga peserta didik yang kurang baik pun ada Pak sebenarnya di dalam pembelajaran tadi. Artinya apa yang Ibu sudah rencanakan di awal itu pembelajaran sudah bisa Ibu laksanakan dengan baik gitu? Sudah Pak, karena sudah mengikuti langkah-langkah pembelajaran tadi Pak, pendahuluan, inti, dan penutupnya. Oh iya, kira-kira apa saja hal menurut Ibu yang memuaskan dari proses pembelajaran tadi? Proses pembelajarannya Pak, karena saya memantau peserta didik yang mampu berinteraksi dan yang tidak berinteraksi dengan baik Pak, itu saja. Betul ya, oke. Perkara Ibu, kira-kira ketercapaian proses pembelajaran tadi gimana? Tercapai Pak, karena pembelajaran berkaitan dengan materi yang saya sampaikan tadi telah terlaksana dengan baik ya, dan di mana peserta didiknya cukup mampu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi tadi. Kalau dihitung tingkat persentase kira-kira berapa persen Bu tercapai? 80% artinya terlaksana. Oke. Ya, kesulitan siswa kira-kira Ibu bisa Bu ceritakan tadi Pak tadi? Kesulitannya yaitu Pak untuk menjelaskan wujud nyata dalam kehidupan sehari-hari dan manfaat dari teks eksplanasi di pas saat pelajar tadi Pak, itu saja. Siswa ya. Kalau Ibu sendiri sebagai seorang guru sulitnya tadi mengajarkan tidak ada? Yang Ibu rasakan masuk mengajarkan materi tentang teks eksplanasi tadi? Kesulitan Ibu? Tidak Pak. Tidak ada kesulitan ya, sudah lancar sesuai dengan apa yang oke. Apa kira-kira yang akan kita lakukan atau Ibu lakukan untuk perbaikan-perbaikan selanjutnya dengan melihat dari hasil pembelajaran hari ini? Yang akan saya lakukan Pak pada saat pertemuan berikutnya, kalau bagi siswa yang sudah mencapai KKM, sudah tuntas, saya akan memberikan nilai pengayaan Pak. Jadi akan menugaskan mereka kembali dengan soal-soalnya. Tapi kalau ada yang siswa yang belum mencapai KKM atau di bawah KKM, itu saya akan memberikan soal remedial dengan teks eksplanasi, tapi teks yang saya berikan itu yang berbeda, tapi kalau soalnya bentuk soalnya sama. Oke, terima kasih Bu Putri. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan hari ini bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa untuk peningkatan mutu proses pembelajaran di kelas dan tentu peningkatan hasil belajar anak juga meningkat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.